Assalamualaikum, selamat pagi pelajar Sekolah Akhlak SMP Muhammadiyah 9 Surabaya. Bertemu lagi dengan Ustadzah Rita Purnamasari atau biasa dengan dipanggil Ustadzah Rita. Hari ini, hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020, Ustadzah akan melanjutkan pembelajaran tentang bilangan berpangkat. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, and comment di Bunda Rita Channel. Baik anak-anak, sebelum Ustadzah lanjutkan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang telah kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, Ustadzah akan ingatkan kembali pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan dalam membahas bab bilangan berpangkat. Poin 1, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan sifat bentuk pangkat. Poin 2, kalian dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang berhubungan dengan perpangkatan dan bentuk akar. Poin 3, kalian dapat menggunakan notasi ilmiah atau bentuk baku untuk menuliskan bilangan yang sangat kecil ataupun sangat besar. Baik anak-anak, karena hari ini pertemuan yang kedua, Ustadzah ingatkan kembali tentang definisi bilangan berpangkat. Jika N bilangan bulat positif dan A bilangan real, maka berlaku A pangkat N. Definisinya adalah A kali A kali A kali A kali A sebanyak N suku, di mana simbol A pangkat N dibaca dengan A pangkat N. Keterangannya, A adalah bilangan pokok atau sebagai basis dan N adalah bilangan pangkat atau eksponen. Contoh soalnya, 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 atau perkalian 3 sebanyak 4 kali. Sama halnya dengan 5 pangkat 3 adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu perkalian 5 sebanyak 3 kali. Kalian jika diminta untuk menurunkan definisi, maka tidak perlu untuk mencantumkan nilainya. Oke, next. Berdasarkan definisi bilangan berpangkat, dapat dikembangkan untuk bilangan berpangkat lainnya. Ini sudah kalian pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu 1. A pangkat 0 itu sama dengan 1, dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Jadi misalnya 5 pangkat 0, 6 pangkat 0, 7 pangkat 0, ataupun negatif 5 pangkat 0, maka nilainya tetap 1. Poin yang kedua, A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maka diubah menjadi pecahan dan pangkat A menjadi positif. Dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Poin ketiga adalah A pangkat 1 per N. Definisinya adalah akar A pangkat 1 akar dari N dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Oke, Ustadzah lanjutkan. Nah, berikut adalah aplikasi bilangan berpangkat. Nah, A pangkat 0 sama dengan 1, bisa 4 pangkat 0 sama dengan 1, min 3 pangkat 0 juga sama dengan 1, 12 pangkat 0 pun juga sama dengan 1. Yang kedua,
A pangkat negatif N atau sama dengan 1 per A pangkat N. Aplikasinya adalah misal 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Maka berasal dari pangkat negatif menjadi pangkat positif namun terletak di sebagai penyebut ya. Contoh yang lain yaitu 3 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Aplikasi yang ketiga adalah A pangkat 1 N atau berubah menjadi A akar N. Sama halnya ketika 2 pangkat 1 per 3, maka 1 itu yang digunakan sebagai pembilang itu merupakan pangkat dari 2 dan 3 merupakan akar pangkat dari 2. Sama halnya dengan 7 pangkat 1/3 itu sama dengan ekuivalen atau sama dengan 7 akar 3. Seperti itu. Ustazah lanjutkan. Oke, ayo sekarang kita amati tabel berikut. Di layar terdapat tabel berupa operasi perkalian perpangkatan, kemudian tabel yang tengah adalah operasi perkaliannya, dan yang terakhir adalah perpangkatan. Contoh yang pertama, 3 pangkat 3 dikalikan 3 pangkat 2. Contoh yang kedua, 0,2 pangkat 2 dikalikan 0,2 pangkat 2. Dan yang ketiga, 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Dan contoh yang keempat adalah 4Y dipangkatkan 2. Kita amati bersama-sama ya, bagaimana bentuk akhir dari perpangkatan operasi bilangan tersebut. Oke, nomor 1, operasi perkalian kita cukup menjabarkan. 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 kali 3. Dikalikan 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Maka perpangkatannya adalah 3 pangkat 5. Sama halnya dengan soal nomor 2, maka 0,2 kali 0,2 kali 0,2, 0,2. Maka hasil perpangkatannya adalah 0,2 pangkat 4. Penjabaran berikutnya adalah 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Maka perkalian 3 pangkat 2 sebanyak 3 kali. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Maka jika didefinisikan, hasil perpangkatannya menjadi 3 pangkat 6. Contoh terakhir, 4Y kuadrat atau 4Y pangkat 2 itu operasi perkaliannya adalah 4Y kali 4Y. Maka hasil perpangkatannya adalah 4 kuadrat dikalikan Y kuadrat. Setelah kita amati, maka kita sedikit tahu bahwa perkalian perpangkatan memiliki sifat-sifat tertentu. Misal di contoh 1, 3 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 2 menjadi 3 pangkat 5. Maka ada hubungan antara pangkat 3 dan pangkat 2 menjadi 5, itu adalah hasil dari penjumlahan. Baiklah anak-anak, biar tidak lama, Ustazah perkenalkan dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Oke. Sifat yang pertama, perkalian pangkat A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat jumlah dari pangkat M plus N. Dengan syarat bilangan pokoknya sama. Ya, jadi misalnya 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 5. Dengan bilangan pokok sama 2, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Sama halnya dengan pembagian bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, hasilnya adalah A
pangkat M dikurangi N. Dengan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N, maka A pangkat M kali N. Jadi bilangan pangkatnya dikali. Sifat yang keempat adalah A per B dipangkatkan N, maka hasilnya adalah penguraian dari A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Sifat terakhir yaitu A kali B dipangkatkan N sama dengan diuraikan lagi menjadi A pangkat N dikalikan B pangkat N. Sifat-sifat ini mohon kalian untuk hafal ya, karena akan membantu ketika kalian menyelesaikan suatu permasalahan bilangan berpangkat. Oke. Ustazah akan memberikan contoh bagaimana penerapan sifat bilangan berpangkat. Oke. Soal yang poin 1 itu tentukan nilai-nilai dari bilangan pangkat berikut. Ustazah kasih tebali warna merah nilai-nilai. Jika diminta untuk menentukan nilai, maka kalian nanti akan menyebutkan satu angka yang merupakan hasil akhir. Poin 2 yaitu nyatakan bentuk berikut dalam bilangan berpangkat. Nah, untuk yang soal yang kedua, kalian hanya menyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat tanpa harus menentukan berapakah nilainya. Oke, itu adalah soal yang Bu Rita berikan. Kita langsung ke pembahasan. Oke. Ustazah ingatkan lagi, sifat-sifat bilangan berpangkat harus hafal ya. Setidaknya kalian paham jika perkalian pangkat maka pangkatnya ditambah. Pembagian pangkat, pangkatnya dikurang. Poin 3, jika pangkat dipangkatkan maka pangkatnya dikali. Poin 4 dan 5, jika pembagian atau perkalian dengan pangkat N maka diuraikan. Ya. Itu kalian harus hafal terlebih dahulu sifatnya, harus paham ya. Tidak hanya hafal tapi paham penggunaannya. Oke. Soal nomor 1. Karena kita menentukan nilai, maka 3 pangkat 4 kalikan 3 pangkat 3 sama dengan perkalian pangkat dengan bilangan pokok 3. Maka jumlahkan saja pangkatnya 4 plus 3. Maka 3 pangkat 7 hasilnya adalah 2187. Nah, soal yang kedua, pembagian. Maka sifatnya adalah pangkatnya dikurangi. 5 pangkat 7 kurangi 3. Hasilnya 5 pangkat 4 adalah 625. Gampang bukan? Poin yang ketiga, 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 dikali 125. Nah, menurut sifat yang ketiga, maka perkalian pangkat adalah pangkatnya dikali. Berarti 5 pangkat 2 dipangkatkan 2, maka 2 kali 2 adalah 5 pangkat 4. Kemudian ada angka 125. 125 ini kalian wajib untuk mengubah dalam bentuk pangkat terlebih dahulu. 125 kalian pohon faktorkan dibagi 5. 25 kemudian dibagi 5 lagi 5. Maka 125 bisa diubah menjadi 5 pangkat 3. Oke. Nah, soal keempat kita uraikan 3 pangkat 5 per 5 pangkat 5, kemudian 5 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jika sudah kalian menguraikan, kemudian kalian kelompokkan dengan bilangan pokok yang sama. Ya, kalian cermati penyelesaiannya. Oke.
Karena di situ hasilnya 3 pangkat 3 kali 5 pangkat min 2, hasilnya adalah 3 pangkat 3 kalikan 1/5 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 27/25. Oke, penyelesaian selanjutnya adalah poin yang kedua, kalian adalah menentukan atau menyatakan dalam bentuk akar. Nah, kalian simak saja sifat-sifatnya dan kalian terapkan dalam penyelesaiannya. Soal nomor 5. P pangkat 2 dikalikan Q pangkat min 3, semuanya dipangkatkan 2. Maka 1 P pangkat 2 kali 2 dikalikan Q pangkat min 3 kali 2. Dipangkatkan 1, maka P pangkat 4 kalikan Q pangkat negatif 6. Dikarenakan P dan Q bukan bilangan pokok yang sama, maka tidak bisa dioperasikan, sehingga mereka berdiri sendiri-sendiri. Hanya saja Q pangkat negatif 6 bisa dirubah menjadi Q pangkat 6 dengan posisinya berubah menjadi penyebut. Baik, lanjut. Untuk selanjutnya poin 6, ya. Akar 64 akar pangkat 3. Nah, 64 kalian ubah dulu dalam bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 6. Nah, kemudian masuk ke 2 pangkat 6/3 sama dengan 2 pangkat 2. Sama halnya soal nomor 7. Apabila ada angka yang bukan merupakan bilangan berpangkat, maka kalian harus ubah terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah selesai, kalian kumpulkan dengan bilangan pokok yang sama. Seperti itu. Selanjutnya, tugas kalian adalah kerjakan soal berikut dengan pembahasannya. Ustadzah berikan soal hampir sama seperti contoh, ya. Nah, kemudian gimana Ustadzah, di mana kita mengerjakannya? Kalian kerjakan di buku tulis, ya. Jadi nanti dikumpulkan ketika kalian sudah ada tatap muka. Ya, jadi kalian tidak perlu untuk mengirimkan foto, tidak, tapi kalian cukup kerjakan soal tersebut di buku tulis beserta dengan caranya dan silakan dikumpulkan ketika kalian tatap muka. Baik anak-anak, mungkin untuk hari ini cukup sekian. Silakan kalau kalian nanti masih bingung, silakan diputar lagi videonya. Ya, kita ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan bentuk akar. Terima kasih dari Ustadzah Rita. Untuk selanjutnya, untuk tugas yang dinilai, kalian silakan latihan soal link gg.gg/mat9 tugas 0608, silakan dikerjakan. Terima kasih atas menyimak penjelasan Ustadzah Rita. Jangan lupa setelah kalian menonton video ini untuk presensikan nama dan kelas di kolom komentar kalian, di kolom komentar Ustadzah Rita, ya. Untuk sebagai presensi kalian sudah menyimak video pembelajarannya. Oke anak-anak, jangan lupa klik subscribe, like, dan share YouTube Bunda Rita Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.